Tihotu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Edi Juliarto sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Buddha Transformal Plus Batch 1 LPTK STABN Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2025070030. Saya mengajar di SDN 1 Sambielen. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan membuat video pembelajaran dengan materi Dasa Parami atau 10 kebijakan luhur di kelas 4 SD. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat menyaksikan. Siap berdiri. Dari salam datang dulu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi teman-teman. Kita ngobrol. Ya, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya. Semut? Kecil. Gajah? Besar. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengambil sikap anjali untuk membuka atau mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo, yang terdiri ya. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang namami. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baiklah anak-anak, sebelum saya mulai atau Pak Guru mulai pembelajaran kita pagi hari ini, Pak Guru akan absen ya. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Pak Guru absen ya. Leona, Hadir. ya. Danu, Hadir. Ongki, Hadir. Aka. Hadir. Baiklah, pada hari ini Pak Guru akan menjelaskan tema pelajaran kita pada hari ini adalah Dasa Paramita. Pasti anak-anak sudah tahu itu dasa itu apa? Ayo, dasa itu pengertiannya itu apa? 10 ya. Dasa Paramita ya di sini. Nah, kalian 10 nilai kesempurnaan atau yang disebut dengan Dasa Paramita. Nah, yang pertama adalah dana ya. Dana ini berarti kemoralan untuk kita berdana, melakukan dana ya kepada siapa? Kepada para biku, orang yang selalu membutuhkan ya. Nah, dana ini akan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah amisadana. Ada yang tahu apa itu amisadana? Amisadana itu berarti berdana dalam bentuk materi ya. Nah, seperti apa dalam bentuk materi itu? Seperti uang, obat-obatan, tempat tinggal, pakaian ya, raga atau cita-cita yang luhur. Nah, seperti misalnya kalau ini kita berdana jantung, ginjal kita yang kita danakan ya pada Mahabidana itu ya. Nah, di sini, nah kalian tahu apa itu sila? Artinya itu sila itu. Sila itu adalah kemoralan ya. Nah, sila paramita itu adalah kemoralan. Kemoralan hidup bersusila. Melakukan ucapan benar, perbuatan benar, pikiran benar, mata pencarian benar, atau yang disebut apa? Jalan mulia berunsur delapan. Nah, sila itu. Keempat adalah panya. Nah, panya ini artinya adalah kebijaksanaan. Kita sebagai umat manusia atau sebagai siswa-siswi Sang Buddha, kita harus mempunyai sifat bijaksana. Pada siapa saja, baik
kuat. Tekad kita itu harus kuat. Misalnya kalau kita ingin pinter, kita harus ada semangat juga. Semangat kita itu seperti apa? Belajar. Terus kedua adalah UPK paramita. Nah, batin yang tak tergoyahkan artinya atau keseimbangan batin ya. Nah, itu adalah UPK paramita yang berarti keseimbangan batin atau batin yang tidak tergoyahkan. 10 atau dasar paramita yang Pak Guru jelaskan tadi itu. Manakah sikap yang misalnya sikap bullying atau sering mengganggu temannya, sering dengar kata bullying itu? Nah, dari 10 nilai kesempurnaan atau parami ini, manakah sikap atau parami atau dasar parami ini? Yang mana nih dari 10 dasar parami ini yang dilakukan itu sikap itu termasuk mana? Termasuk sila para ya, tentang apa sila itu? Kemoralan kita ya. Akan memberikan tugas ya. Kalian harus teliti dan cermati apa isi cerita. Di sini Pak Guru ambil tentang penerapan nilai-nilai parami ya. Di sini Pak Guru akan membagikan kalian tugas ini secara kelompok ya, karena yang lain tidak masuk ya, karena kalian berempat. Akhirnya Pak Guru akan memberikan tugas yaitu membaca dan menghayati isi cerita tentang Pangeran Mahasatwa dan anak rusa ya. Mulai mengerjakan, kalian baca dulu isi dari cerita tersebut. Ya, kalau kalian sudah membaca, ini ada pertanyaan yang ada di sini. Pertanyaan kalian jawab ya sesuai dengan isi cerita Pangeran Mahasatwa dan anak rusa tersebut ya. Kalian isi tersebut ya. Ayo, siapa yang maju? Oh ya, ayo maju. Terus dibaca di sini ya. Suaranya dibesarkan ya, supaya didengar sama teman-teman yang lain ya. Pemahaman cerita. 1. Apa judul cerita yang kamu baca? Jawaban: Pangeran Mahasatwa dan anak rusa. 2. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Jawaban: Pangeran Mahasatwa. 3. Nilai parami yang ditunjukkan dalam cerita itu. Boleh lebih dari 1. Jawaban: meta, cinta kasih; dana, kedermawanan; kanti, kesabaran; kanya, kebijaksanaan. 4. Mengapa tokoh dalam cerita pantas dijadikan teladan? Jawaban: karena ia menunjukkan kasih sayang, keberanian, dan kebijaksanaan dalam menolong makhluk lain tanpa pamrih. 5. Pernahkah kamu mengalami situasi seperti dalam cerita? Ceritakan. Jawaban: pernah. Saat saya melihat anak kucing terjebak di parit, saya menolongnya dan membersihkan badannya. 6. Apa yang akan kamu lakukan jika menghadapi situasi serupa di masa depan? Jawaban: saya akan membantu dengan sabar dan tidak takut menolong makhluk hidup yang kesusahan. 7. Tuliskan 1 tindakan baik yang akan kamu lakukan hari ini untuk menerapkan nilai parami. Jawaban: membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah. 8. Setelah melakukannya, bagaimana perasaanmu? Jawaban: saya merasa senang dan bangga karena bisa berbagi dan bermanfaat untuk orang lain. Ya, terima kasih. Nah, itu adalah kebenaran. Ya, itu adalah hasil dari presentasi atau jawaban dari teman kalian, yaitu kelompok 1 ya. Ternyata kalian ini pintar. Kita harus harus benar-benar membaca apa isi dari cerita tersebut ya. Terus kelompok 2, ayo bisa maju untuk mempresentasikan hasilnya.
Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih pada kelompok dua yang sudah maju membacakan hasil jawabannya atau diskusi kelompoknya ya. Apa perlu lagi sekali ya, 10 nilai kesempurnaan itu ada yang disebut dengan parami. Yang pertama adalah dana parami atau yang disebut dengan kedermawanan. Nah, yang kedua adalah sila paramita atau kebajikan atau moral ya. Yang ketiga adalah nekama atau yang disebut dengan melepaskan duniawi. Nah, yang keempat adalah banyak atau yang disebut dengan kebijaksanaan. Nah, yang kelima adalah wirya atau yang disebut atau artinya ya semangat ya. Yang keenam kanti atau kesabaran ya. Yang ketujuh adalah saja atau kejujuran ya. 8 ini adalah aditana atau ketangguhan hati. Dan yang kesembilan meta atau cinta kasih. Dan yang ke-10 adalah ubeka atau keseimbangan batin. Nah, itu adalah 10 atau dasar paramita atau nilai-nilai kesempurnaan atau yang disebut dengan dasar parami ya. Nah, kita sebagai umat atau sebagai siswa-siswi harus memiliki 10 perbuatan baik tersebut seperti dana, sila, nikama, hanya, wirya, kaki, saran baik ya. Nah, kita sebagai siswa-siswi Sang Buddha harus memiliki